wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Media Anggreni Hartati. Saat ini kita akan belajar tentang pengukuran satuan baku dan satuan tidak baku. Kegiatan penting dalam kehidupan dan kegiatan utama di dalam kita. Cukup sekian pembahasan kita tentang pengukuran satuan baku dan satuan tidak baku. Thank you for watching dan semoga tayangan ini bermanfaat. Jangan lupa klik. Sudah ya. Nah, di sana apa yang kalian bisa ketahui tentang video yang Ibu sudah tayangkan? Saya Ibu. Oke, tapi Tidak tahu cara mengukur panjang meja menggunakan penggaris dan jengkal. oke, bisa, pintar. Terus ada lagi? Ada yang oke, Hapin. Oke, pintar sekali Hapin. Terus Cara mengukur menggunakan satuan baku dan satuan tidak baku. nah, oke, pintar. Nah, dari video itu kita tahu dan kita bisa membedakan gimana cara kita mengukur menggunakan satuan baku dan satuan tidak baku. Nah, satuan baku itu satuan yang sudah ditetapkan dengan standar internasional atau dengan menggunakan kesepakatan bersama dengan menggunakan penggaris. Satuan penggarisian itu satuan sentimeter, bisa milimeter juga. Nah, sedangkan satuan tidak baku itu satuan yang akan menghasilkan nilai yang berbeda-beda. Walaupun berbeda orang yang mengukur berbeda nilainya. Kenapa dia bisa berbeda nilainya, Bu? Karena setiap jengkal tangan yang kita gunakan atau di setiap orang kita ada yang lebih besar jengkalnya dan ada yang lebih kecil. Oke, selanjutnya udah paham? Oke, Ibu akan membagikan kalian LKPD. Apa LKPD ini? Lembar kerja peserta didik. Nah, di sini kalian akan mengukur menggunakan satuan baku dan satuan baku. Nah, silakan kalian mengukur. Sudah ada petunjuk kerjanya di LKPD ini. Gimana caranya? Silakan kalau tidak ada yang belum paham atau yang belum dimengertikan, silakan tanya ke Ibu. Oke. Silakan kalian kerjakan, diskusikan dengan kelompoknya kalian.
Alasan kenapa jadi sama
hasilnya kalian dapatkan. Nah, dari sini kesimpulan ini hamil sama pekerjaan sama pengaturan sama pegawai. Jadi ada yang kamu ya jalan. Yang berbeda-beda kan secara pergantian. Nah, sifat pergantiannya itu bagian di sini beda. Jika dia sama, dan dia beda aturan, memang harus sama. Nah, saya
Apa alasannya kalian bisa datang di sini? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pengukuran menggunakan alat ukur penggaris dan jengkal. Dan di akhir presentasi nanti kami akan membuka sesi tanya jawab. Jadi siapkan pertanyaannya ya. Oke. Adapun hasil dari pengukuran menggunakan penggaris. Yang pertama, Linda mengukur meja dengan mendapatkan nilai 119 cm dan dengan jengkal tangan 7,5 cm. 7,5 jengkal tangan. Yang kedua, Zikrullah mengukur meja mendapatkan menggunakan alat ukur penggaris mendapatkan hasil 119,5 cm
dan menggunakan alat ukur jengkal tangan mendapatkan 5,5 jengkal tangan. Yang ketiga, Dini mengukur meja mendapatkan nilai 118 cm dengan jengkal tangan mendapatkan 6,5 jengkal tangan. Dari hasil pengukuran di atas terdapat pertanyaan-pertanyaan. Yang pertanyaan pertama dan kedua akan dijawab oleh Nurul Ramadini. Pertanyaan yang nomor 3, 4, dan 5 akan dijawab oleh Dinda Sari. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Jelaskan apa yang dimaksud pengukuran. Pengukuran merupakan kegiatan perbandingan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenisnya yang dipakai dengan satuan. Yang kedua, jelaskan besaran apakah yang diukur dan satuan apakah yang digunakan ketika mengukur. Jenis besaran yang kita hitung ialah besaran panjangnya. Adapun yang kita gunakan untuk mengukur meja adalah garis, meteran, dan jengkal. Itu saja yang saya jawab, dan adapun yang dijawab dengan oleh Dinda Sari. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 3 yang akan dijawab oleh Dinda Sari. Pertanyaan nomor 3. Bagaimana hasil pengukuran menggunakan alat ukur penggaris? Apakah hasilnya sama atau berbeda? Dan jelaskan alasannya. Hasil pengukuran menggunakan alat ukur penggaris pada kelompok kami berbeda. Meskipun semua menggunakan alat ukur yang sama. Setelah ditelusuri ternyata perbedaan bisa terjadi karena beberapa alasan, seperti perbedaan titik awal pengukuran, sudut pandang saat membaca skala, ketelitian pada membaca skala. Kita lanjut pertanyaan nomor 4. Bagaimana hasil pengukuran menggunakan alat ukur jengkal? Apakah hasilnya sama atau tidak? Dan jelaskan alasannya. Hasil pengukuran menggunakan alat ukur jengkal pada kelompok kami tidak sama. Hal ini terjadi karena jengkal setiap orang bisa berbeda. Sekalipun dari besar kecilnya sama masing-masing orang. Pertanyaan yang terakhir untuk Dinda Sari. Dari hasil pengukuran yang telah dilakukan, bagaimana perbandingan hasil menggunakan jengkal pada setiap anggota kelompok yang sama berbeda-beda, meskipun mengukur benda yang sama. Hasilnya bisa berbeda jika menggunakan jengkal, karena ukuran tangan setiap orang berbeda. Sedangkan pengukuran menggunakan penggaris, hasilnya akan sama, karena satuan yang digunakan adalah satuan baku yang tidak berubah. Jadi pengukuran menggunakan satuan baku penggaris lebih akurat dan konsisten dibandingkan satuan tidak baku seperti jengkal, karena hasilnya tidak tergantung pada siapa yang mengukur. seperti yang saya katakan dari awal, di akhir presentasi kami akan buka tanya jawab. Ada yang akan ditanyakan? Ya? Apakah penggaris dari satuan baku atau tidak baku? Ya, tentu saja penggaris merupakan termasuk dari satuan baku. Jadi ketika kita mengukur sesuatu dengan penggaris, hasilnya akan tetap sama walaupun diukur dengan orang yang berbeda. Mungkin itu saja dari kami. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya, dan terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya kelompok 2.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari perwakilan kelompok 2 berada di sini untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Di samping kanan terdapat Elmi Lestari dan di samping kiri saya ada Ratna Dewi Komarasari. Kita lanjut saja. Di kertas yang sudah dibagikan terdapat 2 tugas, di mana tugas pertama yang berisi yaitu mengisi soal yang sudah disediakan dan sudah dijelaskan tentang cara pengerjaannya. Dan tugas kedua berisi tentang menjawab soal tertentu. Di akhir presentasi kami akan membuka sesi tanya jawab bagi teman-teman yang belum memahami atau masih keliru atas presentasi yang kami jalankan. Kita mulai dari tabel. Di sini pengukuran kami menggunakan 3 teman kami, yaitu Pati, Elmia, dan Hartin. Dengan Pati, kita mendapatkan hasil penggaris yaitu 119,5 dan jengkal tangannya adalah 6,1 lalu Elmia dengan jumlah hitungan penggaris ialah 119,5 dan jengkal tangannya adalah 6,5. Dan terakhir adalah Harvey dengan jumlah penggarisnya adalah 119,5 dan jengkal tangannya adalah 6,4. Selanjutnya kita akan mempresentasikan tugas kedua, yaitu menjawab soal-soal. Di sini saya akan dibantu oleh rekan-rekan saya untuk menjawab soal, di mana soal pertama dan soal keempat akan dijawab oleh Elmi Lestari dan soal kedua dan ketiga akan dijawab oleh Ratna Dewi Komarasari. Kita mulai dari soal pertama. Dengan bunyi soal, jelaskan apa yang dimaksud dengan pengukuran. Silakan Elmia. Baik, saya akan menjawab soal nomor 1. Mengukur atau mengukur merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Selanjutnya nomor 2 yang akan dibacakan oleh Ratna Dewi Komarasari dengan bunyi soal, jenis besaran apakah yang sedang kalian ukur dan pada saat kalian mengukur satuan apa yang digunakan? Baik, saya akan menjawab soal nomor 2 sampai nomor 3. Kelompok kami telah mengukur besaran panjang dan kami menggunakan alat ukur yang berupa jengkal dan penggaris. Soal nomor 3. Bagaimanakah hasil pengukuran menggunakan alat ukur penggaris bersama teman satu kelompok? Apakah hasilnya sama atau tidak? Jika sama atau berbeda, jelaskan alasanmu. Hasil dari pengukuran kelompok kami menggunakan penggaris yang sama. Mengapa? Dikarenakan panjang penggaris yang kami gunakan dan meja yang kelompok kami ukur sama. Dan soal nomor 5 akan dijawab oleh saya sendiri dengan bunyi soal. Nomor 4 yang akan dijawab oleh rekan saya Elmi Lestari dengan bunyi soal. Bagaimanakah hasil pengukuran menggunakan alat ukur jengkal tangan bersama teman satu kelompok? Apakah hasilnya sama atau tidak? Jika sama atau berbeda, jelaskan alasanmu. Hasil pengukuran kelompok kami menggunakan penggaris adalah sama. Mengapa? Dikarenakan panjang penggaris yang kami gunakan sama dan panjang meja yang kami ukur juga sama. Dan soal terakhir nomor 5 untuk saya sendiri dengan bunyi soal, dari hasil pengukuran yang telah kalian lakukan, bagaimana perbandingan hasil pengukuran menggunakan penggaris dan jengkal? Apakah pengukuran menggunakan penggaris dan jengkal tangan pada setiap anggota kelompokmu hasilnya sama? Jelaskan jawabanmu. Di sini kelompok kami menjawab, perbandingan hasil pengukuran menggunakan jengkal tangan dan penggaris dari kelompok kami adalah yang pertama, hasil pengukuran menggunakan jengkal tangan ialah berbeda-beda. Mengapa? Dikarenakan anggota kelompok kami melakukan uji memiliki ukuran jengkal tangan yang berbeda-beda. Ini disebabkan karena ukuran tangan mereka yang tidak sama. Ada yang lebih besar dan ada pula yang lebih kecil. Sedangkan hasil ukur yang kami dapat menggunakan penggaris ialah sama. Hal ini disebabkan
berbeda. Ada yang lebih kecil, ada yang lebih besar. Ukurannya tentu saja itu berbeda. Sudah jelas? Baiklah, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3 silakan maju. Perwakilannya kelompok 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil pengukuran dan perhitungan dari kelompok kami. Baik, langsung saja. Nanti kami akan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang akan kami jelaskan itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang tertentu. Dan pada akhirnya kami akan memberikan sesi tanya jawab. Pertama, kami akan menjelaskan hasil pengukuran dari kelompok kami yang terdiri dari 3 orang yang mengukur. Yang pertama dari saya sendiri, yaitu dengan ukuran penggaris dengan hasil ukuran penggaris 120 cm dan dengan ukuran jempol tangan 6 cm. Dan yang kedua adalah ukuran dan yang kedua adalah pengukuran hasil dari Julia dengan ukuran hasil penggaris 120 cm dan dengan ukuran jengkal tangan 6,5 jengkal. Dan yang terakhir adalah ada dengan ukuran hasil penggaris 120 cm dan dengan ukuran jengkal tangan 6 jengkal. Yang selanjutnya pertanyaan yang tertentu yang akan kami bacakan. Soal pertama yang akan saya bacakan adalah terdiri dari 5 soal dan masing-masing soal akan dibacakan jawabannya dari teman-teman yang ada di samping saya. Dari soal pertama sampai kedua yang akan menjawab adalah saya sendiri, dan soal yang ketiga sampai keempat yang akan menjawabnya adalah Julia, dan soal yang kelima yang akan menjawabnya adalah Adam. Baik, soal yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan pengukuran. Pengukur merupakan kegiatan membandingkan satu besaran yang diukur dengan besaran jenis yang dipakai sebagai satuan. Lanjut, soal yang kedua, jenis besaran apakah yang sedang kalian ukur pada saat kalian mengukur satuan apa yang digunakan? Jawabannya, panjang meja yang digunakan pada saat mengukur meja, jengkal, dan sentimeter. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana hasil pengukuran menggunakan alat ukur penggaris bersama teman satu kelompok? Apakah hasilnya sama atau tidak? Jika sama atau berbeda, jelaskan alasanmu. Baik, akan dijawab oleh dia. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Devi. Jawaban yang ketiga adalah hasil pengukuran menggunakan alat ukur yang saya dapatkan kelompok kami jumlahnya sama dikarenakan panjang penggaris diberikan sama panjang. Lanjut, soal yang keempat, bagaimanakah hasil pengukuran menggunakan alat ukur jengkal tangan bersama teman satu kelompok? Apakah hasilnya sama atau tidak? Jika sama atau berbeda, jelaskan alasanmu. Baik, akan dijelaskan lagi oleh Julia. Jawabannya adalah hasil menggunakan alat ukur jengkal tangan oleh anggota kami tidak sama dikarenakan jengkal termasuk pada bangku yang ada bahwa termasuk setiap orang berbeda tergantung besar kecil tangan. Lanjut, soal yang terakhir. Dari hasil pengukuran yang telah kalian lakukan, bagaimana perbandingan hasil pengukuran menggunakan penggaris dan jengkal? Apakah pengukuran menggunakan penggaris dan jengkal tangan pada setiap anggota kelompok khusus dengan sama? Jelaskan jawabanmu. Akan jawab. Baik, perbandingan
hasil pengukuran menggunakan jengkal dan penggaris. Hasil mengukur menggunakan jengkal tangan berbeda. Kenapa? Karena panjang jengkal dengan teman saya ada yang besar dan kecil. Sedangkan hasil pengukuran menggunakan penggaris hasilnya sama karena panjang penggaris yang digunakan sama. Baik, sekian jawaban yang tertentu dari kami. Dan seperti yang saya bilang dari awal, pada bagian yang terakhir akan ada sesi tanya jawab. Dan apakah ada yang bertanya pada kelompok kami? Saya. Kenapa ada pengukuran satuan baku dan satuan tidak baku? Baik, saya jawab. Karena manusia awalnya menggunakan satuan tidak baku yang mudah tapi tidak akurat. Lalu dipakai satuan baku agar pengukuran menjadi lebih tepat dan bisa digunakan secara umum. Ya. Baik, itu saja sekian dari kami kelompok 3 dan cukup sekian dan terima kasih. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan bila ada kekurangan, mohon maaf juga. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Nah, apa yang mudah kita itu pengukuran satuan baku dan satuan tidak baku. Nah, jadinya kita tahu bagaimana cara mengukur menggunakan satuan baku dan satuan tidak baku, dan apa saja yang digunakan dan apa saja yang digunakan untuk mengukur satuan baku dan tidak baku. Nah, bisa saja ya. Nah, untuk mengukur satuan baku itu menghasilkan nilai yang sama walaupun pengukurnya berbeda-beda. Nah, kenapa? Ada yang satunya sentimeter, ada yang meter. Nah, yang kedua, pengukuran satuan tidak baku. Satuan tidak baku itu pengukuran yang hasilnya berbeda-beda. Kenapa dia bisa berbeda? Karena bisa jadi jengkal yang kita pakai itu ada yang panjang, ada yang besar, ada yang kecil. Nah, udah sampai sini paham? Oke, selanjutnya Ibu akan membagikan soal yang untuk mengerjakan sendiri-sendiri untuk Ibu melihat pemahamannya kalian. Silakan. Jawabannya itu jelas ya. Ibu, buat jawabannya yang salah, terus kamu ganti. Nanti tapi yang apa namanya secara jelas. Nggak boleh. Soalnya nggak pakai kita juga, yang penting jelas jawabannya gimana kalian sendiri.
satuannya apa? Penggaris, centimeter, milimeter, hanya sekali kan. Nah, sedangkan satuan tidak baku itu satuan yang hasilnya berbeda-beda atau nilainya tidak tentu sama. Kenapa bisa dia tidak sama hasilnya? Karena berbeda orang, berbeda jengkal tangannya. Ada yang lebih panjang dan ada yang lebih kecil. Nah, satuan tidak baku itu apa aja satuan yang kita harus pakai, yang bisa kita pakai? Ada jengkal tangan, ada hasta, ada depa, ada langkah kaki, ada mo, ada kaleng, dan banyak lagi ya. Sampai sini sudah paham? Paham. Oke. Nah, gimana pembelajaran kita hari ini? Senang atau tidak? Benar senang? Oke, nah, pertemuan akan minggu yang akan datang lagi kita akan mempelajari besaran pokok dan besaran urunan. Oke? Silakan kalian belajar lagi. Masih semangat? Masih. Oke, kita breaking dulu. Silakan berdiri semuanya. Silakan berdiri. Sudah? Tambah semangat. Silakan duduk kembali. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita tutup dan biar apa yang kita pelajari, apa yang kita sudah lihat, sudah tonton tadi bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah bagi kita semua dan bisa kita mendapatkan apa? Nah, silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa imannya. Doa